Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih Allah berikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah. Sahabat berlian yang kami cintai, kita dalam kehidupan ini sering kali mengalami hal-hal yang di luar kendali, hal-hal yang tidak sanggup untuk kita atasi. Bagaimana sebagai Muslim kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan selalu bertawakal kepada Allah atas segala takdir yang Allah tentukan. Pada kali ini kita akan coba membahas bagaimana kita melibatkan Allah dalam segala perkara kehidupan. Sahabat berlian yang kami cintai, kita paham bahwa keinginan di dunia ini begitu besar. Harapan kita terhadap masa depan begitu indah. Dan segala usaha sudah kita lakukan. Semua rencana sudah kita susun dengan rapi. Namun yang terjadi adalah di luar kendali. Kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita di wilayah yang lain harus mengalami cobaan yang besar. Padahal mereka mungkin sudah mempersiapkan rumah untuk anak-anaknya. Mereka sudah mempersiapkan lahan perkebunan untuk cucu-cucunya nanti. Tiba-tiba Allah berikan musibah yang begitu besar, datang banjir bandang, membawa lumpur-lumpur yang begitu tebal, sehingga hilanglah semua rencana dan harapan. Jika kita tidak mentakwilkan hal ini kepada Allah, kepada takdir Allah, maka betapa banyak orang yang akan mengalami depresi, berapa banyak orang yang akan mengalami bahkan mungkin gangguan jiwa karena tidak sanggup menghadapi kegagalan dalam hidupnya, tidak sanggup menghadapi cobaan dan kehancuran impian-impiannya. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita ingin mengajak, marilah kita selalu melibatkan Allah dalam segala perkara kehidupan kita, baik perkara yang indah maupun perkara yang sulit. Bagaimana cara kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita? Sahabat berlian, mulailah dengan basmalah. Mulailah segala sesuatu, pekerjaan, mulailah segala suatu rencana dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu kita memohon doa kepadanya. Ya Allah, hamba punya hajat, ingin membangun sebuah rumah untuk anak-anak hamba nantinya. Berikanlah kekokohan, jauhkanlah dari segala musibah. Kita memulai hal yang baik dengan cara yang baik, sehingga dapatkan berkah dan mendapatkan perlindungan. Setelah memulai dengan bismillah, kita harus luruskan niat kita. Sahabat berlian, kita harus benar-benar memiliki niat yang tulus, niat yang baik. Tidak mungkin kita berniat jahat ke orang lalu mengatakan bismillah. Itu tidak seperti itu, sahabat. Kita harus luruskan niat kita dulu, karena kenapa? Karena segala sesuatu itu based on niatnya, tergantung niatnya. Jika kita berniat baik, insya Allah, Allah akan berikan jalan yang baik dan Allah akan menjaganya sehingga tetap menetapkan kebaikan di dalamnya. Sahabat berlian, kemudian setelah kita dengan mengucapkan bismillah, terus luruskan niat, kita bisa melanjutkannya dengan istiqarah. Dalam kehidupan kita kadang dihadapkan dengan berbagai pilihan. Ada 2 pilihan, 3 pilihan yang harus kita ambil. Yang mana salah satu yang terbaik? Sebelum mengambil keputusan, maka istiqarahlah. Mintalah petunjuk dari Allah. Kita bisa sholat malam, terus sholat istiqarah, lalu memohon doa. Ya Allah, hamba memiliki hajat, tapi dihadapkan oleh 2 pilihan. Berikanlah pilihan yang terbaik darimu, ya Allah. Hamba akan ikhlas menerimanya dan berilah hamba kekuatan untuk menjalaninya. Insya Allah, sahabat berlian, walaupun nanti Allah memutuskan sesuatu yang tidak kita sukai,
sesuatu yang kita sebenarnya tidak kita harapkan yang A, kita maunya yang B. Tapi percayalah, pilihan Allah itu ada hikmah di balik itu semua. Jalanilah dengan baik, jalanilah dengan sabar. Kemudian sahabat berlian, kita harus memahami iman kepada takdir baik dan takdir buruk itu harus kita tanamkan sejak dini. Jadi jangan sampai seperti kisah orang-orang yang dahulu yang diceritakan dalam Al-Quran, bahwasanya ada dua pemilik kebun kurma yang sangat besar. Kemudian salah satu pemilik kebun itu memasuki kebunnya tanpa mengucapkan bismillah atau tanpa mengharapkan rahmat Allah. Dia mengatakan, lihatlah kebun kurmaku sangat indah. Ini adalah hasil usahaku. Kemudian sahabatnya mengatakan, kenapa kamu tidak mengucapkan Masya Allah, ini adalah karunia Allah. Dan apa yang terjadi? Esok harinya kebun kurma itu menjadi hitam, hangus karena disambar oleh petir di malam sebelumnya. Sedikit sekali, sesaat kita lupa bahwa ini adalah rahmat Allah, bisa jadi besok langsung Allah hilangkan rahmat itu dari kita. Maka berhati-hatilah. Menempatkan Allah dalam setiap perkara kehidupan, itu juga berarti kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh takabur dengan apa yang kita capai sekarang ini. Kita harus selalu menempatkan diri sebagai orang yang menerima rahmat, bukan orang yang berkuasa atas segala kemanfaatan yang kita miliki. Ada satu kisah menarik yang bisa saya sampaikan di sini adalah ketika seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal, tiba-tiba tergerak hati beliau untuk menuju sebuah kota tanpa beliau tahu kenapa. Lalu tiba di kota itu, karena sudah malam beliau ingin tidur di masjid, tapi diusir oleh pengurus masjidnya. Nah, ketika beliau diusir ke jalanan, di sanalah beliau bertemu dengan seorang pedagang roti yang sangat sederhana. Lalu pedagang roti itu mengatakan, ikutlah dengan aku. Anda bisa singgah dan bermalam di rumahku yang sederhana. Beliau mengikutinya dan selama di dalam rumah, beliau memperhatikan setiap kali tukang roti ini membuat adonan, mengaduknya, terus mencetak adonan dan memasukkannya ke oven, mulutnya selalu mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kemudian beliau penasaran dan bertanya, wahai tukang roti, apa yang Anda dapatkan dengan terus mengucapkan Astaghfirullah di setiap langkah dan perbuatan Anda dalam membuat roti tadi? Dari tadi saya lihat ke Anda Astaghfirullah terus. Sebenarnya apa Anda dapatkan dari Astaghfirullah itu? Kemudian beliau menjawab, demi Allah, wahai orang asing, seperti itu ya. Karena beliau nggak tanya itu siapa. Demi Allah, dengan istighfar inilah Allah mengabulkan semua doa hamba. Kecuali satu doa yang belum Allah kabulkan. Terus beliau tanya, apa doa yang belum Allah kabulkan untukmu, wahai pedagang roti? Beliau menjawab, saya berdoa ingin sekali bertemu dengan ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau langsung berteriak, Allahu Akbar, inilah sebabnya Allah mendorongku ke kotamu, lalu diusir dari masjid, lalu engkau mengajakku ke rumahmu. Itu ternyata karena doamu kepada Allah dengan istighfar. Ya Allah ya Rabbi, begitu kuatnya iman seorang saudagar atau penjual roti ini terhadap Allah, bahwasanya dengan istighfar pun doa apapun akan Allah kabulkan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Karena dari itu, sahabat berlian, kita ambil hikmah, kita terapkan kepada diri kita sendiri. Mulai sekarang kita bisa membiasakan diri beristighfar, terus mengerjakan pekerjaan diawali dengan bismillah, luruskan niat, dan jangan lupa istiqarah jika ada pilihan yang sulit untuk dipilih. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amalan kita. Demikian tausiah kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.